Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Zona Kicau Tulungagung. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang burung murai batu yang eh, bongkar-bongkar materi di bawah, bongkar-bongkar materi di rumah, tetapi ngukluk saja di atas gantangan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan burung itu mengalami kondisi seperti itu ya. Faktor pertama adalah ketinggian porsi EF hariannya. Terus faktor kedua adalah burung yang belum benar-benar terbentuk powernya. Mungkin ada sebagian orang lain yang beda pendapat ya, tetapi kita itu eh, punya metode sendiri-sendiri ya. Teman-teman harap memaklumi. Nah, dan bisa juga diterapkan gitu ya. Karena biasanya saya juga menerapkan seperti itu. Saya lihat dulu bagaimana, saya deteksi dulu bagaimana permasalahannya itu dari apa gitu ya. Nah, pertama yang saya lakukan adalah mendeteksi permasalahan burung itu ya. Saya lihat dulu nanti untuk porsi IF hariannya, apakah di atas 8 atau di bawah 5. Nah, kalau di bawah 5, bongkar-bongkar materi, di atas gantangan cuma ngukluk-ngukluk, itu mengindikasikan burung belum terbentuk powernya. Tetapi burung yang seperti itu memang karakternya mudah bongkar materi, burungnya burung vektor. Pasti teman-teman ada sebagian yang memiliki burung seperti itu ya. Meskipun di setting rendah, dia tetap saja bongkar-bongkar materi, burungnya vektor, nyampe gantangan langsung on gitu ya. Tetapi ketika di atas gantangan, dia mungkin banyak ngetem, ngukluk sesekali bongkar materi. Biasanya seperti itu. Nah, untuk kasus yang selanjutnya, kasus yang ketinggian porsi EF hariannya. Nah, itu bisa ditandai dengan eh, biasanya kita setting di atas 8 ya. Nanti eh, kita deteksi melalui kotorannya. Jika kotorannya itu jelek ya, kotoran furnya cuma sedikit, banyak sekali kotoran EF, terus kotorannya nggak begitu banyak, kotorannya sedikit, itu menandakan burung itu kurang nafsu makan. Nafsu makannya cuma ya kurang lah pokoknya. Makanya dia sedikit kurang untuk tenaganya. Nah, biasanya burung seperti itu ya. Tinggi birahi, kurang tenaga. Maksud saya seperti itu. Nah, burung yang seperti itu ketika di rumah oversensitif, dia dengar suara mungkin dari MP3 atau kita waktu lihat YouTube atau apapun itu yang suara burung ya, suara burung apapun itu dia mudah nyaut, over gitu. Kalau burung itu memang harus punya sensitivitas, tetapi jangan terlalu sensitif gitu. Maksud saya seperti itu. Terlalu sensitif itu juga tidak bagus. Tetapi kalau tidak punya sensitif itu ya kurang bagus. Nah, eh, terus nanti teman-teman pasti kalau sudah saya bahas ini ya, burung yang terlalu sensitif atau kurang sensitif gitu ya. Nanti teman-teman pasti di rumah mulai mempelajari atau harus mempelajari tentang bagaimana burung itu kalau oversensitif itu seperti apa sih. Burungnya nanti di rumah itu, oh seperti ini berarti oversensitif. Pasnya segini. Pasti teman-teman kalau pelihara burung ya nanti lama-lama akan tahu gitu ya. Burungnya pada fase di oversensitif. Nah, gitu.
atau pada fase di kurang sensitif. Nanti teman-teman pasti lama-lama tahu ya. Terus begini, nanti kalau dibawa ke gantangan, di bawah itu, waduh, biasanya bongkar materi, powernya besar. Nanti biasanya kalau dibawa mau dinaikkan gitu ya, ketika sudah dibawa ke gantangan, di bawah itu bongkar-bongkar. Terus kita naikkan, biasanya dicantolkan langsung dia nembak. Setelah itu nembak di awal saja, setelah itu dia ngukluk-ngukluk. Biasanya seperti itu. Dan durasinya dapat biasanya. Tapi kalau untuk yang burung yang tadi, yang dengan kasus yang awal tadi, kasus burung yang kurang powernya belum jadi, itu biasanya agak ada jeda-jedanya. Tetapi kalau untuk kasus yang ini, ketinggian untuk birahi atau setting hariannya, biasanya dia enggak pati jeda, tetapi banyak ngukluknya. Tapi enggak mesti loh ya. Kadang juga ada yang jeda, tetapi jedanya enggak lama. Terus gini, cara mengatasinya. Kita tadi sudah membahas bagaimana di awal tadi, bagaimana kita mendeteksi, bagaimana masalahnya di apa gitu kan, sudah saya jelaskan di awal. Dilihat dari settingan, dilihat dari kotoran gitu ya. Terus sekarang saya memberikan tips bagaimana cara untuk mengatasinya. Untuk kasus yang kurang power, itu sebaiknya kita set power dulu. Set power dulu ya. Kita bentuk powernya. Kita tambah porsi jangkriknya. Gitu. Nah, bisa pakai settingan biasa dengan menambahkan porsi jangkriknya. Seumpama setiap hari kita jemur, kita embun rutin ya. Itu tambah porsi jangkriknya saja, embun dan jemurnya tetap. Tetapi jangan pakai umbar. Jangan diumbar burung yang seperti itu. Jangan diumbar dulu, karena apa? Kalau diumbar dia lama dapat powernya. Karena gini, kalau mulai terbentuk powernya, kita umbar, dia nanti turun lagi powernya untuk latihan fisik itu tadi ya. Nah, kalau ingin bentuk power secara cepat ya, secara cepat itu kita full kerodong tanpa rawatan apapun, tanpa embun, tanpa jemur, pokoknya full kerodong, kasih makan jangkrik pagi dan sore aja. Kita naikkan porsi jangkriknya. Ketika biasanya di bawah 5, kita naikkan pagi sekenyangnya, sore sekenyangnya. Biasanya 1 minggu sudah terbentuk powernya kalau di full kerodong. Bisa 1 minggu, bisa 10 hari, paling lama mungkin ya 2 minggu sampai 3 minggu. Biasanya rata-rata ya 2 minggu bawah lah kalau di full kerodong. Dengan porsi jangkrik pagi sekenyangnya, sore sekenyangnya. Terus untuk burung yang over birahi ya, untuk agak tinggi birahinya, bukan over birahi, maaf. Agak tinggi birahinya karena agak ketinggian porsi EF hariannya. Cara mengatasinya ya, turunkan setelah lomba itu ya, setelah lomba langsung di 0 EF. Langsung di 0 EF 1 hari dan mandi. Mandinya terserah teman-teman, mau pulang dari lomba bisa atau keesokan harinya bisa. Tetapi kalau saya itu semua burung saya kalau saya habis lomba mandinya keesokan harinya, keesokan harinya, bukan di hari H itu. Itu kalau saya, tetapi orang beda-beda ya. Terserah teman-teman mau di hari H atau di keesokan harinya. Yang penting keesokan harinya di 0 EF. Tujuannya agar menstabilkan birahinya,
menurunkan birahinya, terus mengatasi burung yang sedang over EF. Nah, over EF telah saya bahas di video saya sebelumnya yang ditandai dengan kotoran sangat sedikit, burung kurang nafsu makan, yang mengakibatkan burung itu kurang tenaga karena makannya cuma sedikit. Nah, setelah di 0 EF 1 hari ya, plus mandi, keesokan harinya turunkan porsi EF-nya, teman-teman ya. Seumpama yang tadinya 10-10 atau 12-12, turunkan seumpama 10-10 turunkan ke 8-8. Turunkan 2 ya. Seumpama 10-10 ke 8-8, seumpama 12-12 ke 10-10. Pokoknya 2, turun ke 2, turun 2. Sampai nanti kalau hariannya itu menurun porsi, kalau hariannya menurun porsi gacornya ya, teman-teman nggak usah khawatir. Kalau menurun porsi sensitifnya, burung tidak terlalu sensitif lagi, itu nggak apa-apa. Biasanya mulai stabil birahinya. Teman-teman nggak perlu khawatir. Jadi ukuran untuk gantang itu burung tidak harus di rumah itu bongkar-bongkar materi terus, tidak harus bocor-bocor di rumah. Karena gini, bocor-bocor di rumah itu yang di gantangan main cuma ngukluk-ngukluk. Biasanya orang mendeteksi itu burung sudah habis di rumah. Biasanya. Tetapi kalau saya itu burung yang agak tinggi birahinya. Gitu teman-teman. Jadi bisa juga kita akali waktu mau naik itu ya. Kita kalau ketinggian setting hariannya ya, bisa kita akali di setting lombanya, di setting di pengondisian lombanya. Itu bisa kita akali. Kadang masih mau jalan enak. Kadang dengan cara begini. Ketika kita sudah nyampe gantangan ya, kalau burung sudah over bocor, terus powernya gede, over bocor, powernya gede, itu biasanya orang-orang kan takut. Biasanya diinggirkan, dijauhkan dari burung-burung lain, terus ditakut-takutin agar burung nggak bunyi-bunyi. Biasanya seperti itu orang-orang. Tapi kalau saya nggak gitu. Kalau burung itu over sensitif ya, di gantangan sudah bocor, powernya kelihatan besar, sangat besar, itu ablak aja, dibuang birahinya. Nah, biasanya ketika kalau burung itu kalau mengalami kondisi seperti itu ya, kondisi agak tinggi birahinya, terus ketinggian setting hariannya gitu ya, biasanya nanti kalau seperti itu, seperti yang saya bahas di awal, saya bicarakan di awal, ketika dicantolkan di awal itu biasanya nembak dulu terus ngungkul kan. Nah, kita buang birahinya dulu supaya apa? Burung itu birahinya agar stabil lagi. Setelah dibuang ini tadi, setelah di full ablak, biar dia gacor, bocor-bocor. Nah, nanti kurang 1 menit mau naik itu, kita kerodong lagi, kita naikkan. Biasanya mainnya enak. Mainnya jadi durasi, jadi mau bongkar materi. Cukup sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.